Ya, tadi sudah disampaikan pemirsa oleh Mas Ruby bahwa ini sebenarnya ada kekesalan begitu ya, yang dari sekelompok orang yang akhirnya menjadi sebuah hacker gitu untuk menghack website yang sudah diluncurkan oleh kementerian. Dan saya mau tampilkan terlebih dahulu ke hadapan Anda, ini juga beberapa cuitan begitu ya daripada netizen yang beredar di media sosial, kami hadirkan ke hadapan Anda. Ya, kita lihat bersama-sama. Ini dari @yusriliza_MHD, anggaran bikin website revolusi mental 140M tidak masuk akal katanya Pak. Kemudian ada juga dari @KRMT Roy Suryo, tweets, meski dibantah web revolusi mental senilai 140M tetapi tetap nilainya irasional. Yang tadi dikatakan 200 juta ya Pak ya, total keseluruhan selama 1 tahun. Kemudian ada juga @iporite, dengar-dengar situs #revolusi mental menelan kos miliaran. Sayang sekali kalau jadinya begini. Ya, kemudian kita tampilkan kembali ini @Moharif Widarto, pantas saja publik kecolongan #website revolusi mental karena alokasi 140M anggaran revolusi mental sampai saat ini tidak jelas. Ya, masih ada lagi @Rianandrian1989, pakar IT aja bilang bikin website paling mahal cuma puluhan juta. Lah ini 140 miliar. Nah, artinya yang berkembang memang 140 miliar ya Pak ya di masyarakat. @alfranky, revolusimental.go.id. Ini website gunanya apa buat rakyat kecil yang masih mayoritas di Indonesia? Ya, baik, itu tadi beberapa cuitan dari netizen bahwa Bapak tidak boleh marah karena ini adalah wujud reaksi begitu ya, dihadirkan karena mendengar kata 140 miliar walaupun sudah dibantah sebenarnya. Kalau tadi Mas Ruby sudah mengatakan sudah bisa diketahui. Nah, apa yang dilakukan dari kementerian sendiri untuk berikutnya? Apakah memang akan melanjutkan kembali web ini dengan isi yang mungkin lebih baik? Artinya mungkin dari security-nya juga, apakah memang akan diperbaiki? Ya, jadi langkah lanjutnya kita mempelajari berbagai informasi yang masuk terkait yang aspek teknis maupun aspek-aspek lain. Kemudian dari aspek teknis tentu kita akan lakukan perubahan-perubahan dari web itu sendiri. Apa yang dilakukan perubahannya Pak? Ya, banyak hal termasuk pada aspek keamanannya, dan kita akan lebih erat lagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten, dengan Kominfo, dengan Menko Polhukam, dengan teman-teman yang ada di Badan Ekonomi Kreatif yang juga punya tenaga-tenaga ahli. Yang jelas itu yang akan kita lakukan, dan insya Allah 1 minggu itu dari kemarin kita akan lakukan perubahan dan mudah-mudahan itu bisa dijalankan lagi. Baik, kalau ada yang mengatakan bahwa web ini sebenarnya meniru atau mungkin bahasanya adalah menjiplak begitu, seperti web yang ada di luar, tanggapan Anda Pak? Ya, tanggapan kita itu tadi, kita kalau memang ada indikasi ini menjiplak, tentu itu bukan karena kita pada saat secara teknis bicara itu juga kita tidak menghendaki hal semacam itu terjadi, apalagi dikatakan ini menjiplak, itu kan memang jelas sudah melanggar dari nilai-nilai revolusi mental sendiri. Nah, itulah bagian yang kita evaluasi total untuk web yang memang dianggap menjiplak. Itu artinya kementerian menerima begitu saja begitu ya ketika web itu sudah didesain dan akhirnya sudah jadi. Ya, betul. Jadi kita memang mendiskusikan di level teknis dan itu adanya. Jadi baik. Jadi saya ke Mas Ruby deh. Mas Ruby, berapa sih Mas kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah web itu? Apa benar angka 200 juta itu juga termasuk angka yang fantastis begitu? Enggak juga sih. Sebenarnya relatif ya. Kalau angka 200 juta itu bisa parameternya bisa banyak. Dan pricing fee web developer, web designer itu memang ada beberapa parameter. Pertama dari pengalamannya, dari skillnya,
plus parameter seberapa besar, seberapa sulit website yang mau dibangun, dan butuh apa-apa saja. Apakah hanya memang membutuhkan web aplikasinya saja, apakah membutuhkan tambahan software, hardware, dan lain-lain. Kira-kira range-nya berapa itu, Mas? Kalau membuat website sih bisa, ya tadi saya bilang tinggal siapa yang dipilih web developernya, itu range-nya mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan pun juga ada. Tapi balik lagi, mungkin banyak masyarakat menilai dengan tampilan seperti itu, dengan coding seperti itu, terus juga di revert terhadap misalnya ada pernyataan tentang kemiripan dengan website tertentu. Nah, kalau yang saya ambil simpulannya sedikit, analisa sedikit, bahwa ada kemungkinan sebuah website itu beberapa website itu terlihat sama dengan website lain, bukan bermaksud membela Kemenko PMK, tapi karena ada web aplikasi yang open source ya, di internet, di dunia internet itu banyak sekali yang template-nya mirip. Nah, bisa saja web developer A, developer B saling menggunakan template yang sama, walaupun template itu ada ratusan atau ribuan. Tapi kemungkinan itu ada. Jadi, tapi kalau mau menjudge itu beneran sebuah website yang memang plagiat, itu bisa dibuktikan kok secara ilmiah. Ada tekniknya, ada softwarenya. Oke, kalau terkait dengan keamanan, Mas, menjaga supaya otomatis Kemenko juga pasti akan membuat lagi begitu ya web yang sama. Terkait dengan keamanan, bagaimana? Kalau terkait dengan keamanan ya mau nggak mau mesti diserahkan kepada yang expertnya, baik itu outsource maupun ke kementerian lain yang terkait, misalnya Kominfo maupun Kemenko Polhukam di bawah ini ada di Cyber. Nah, memang keamanan IT, keamanan sebuah sistem itu cukup complicated dan banyak parameter yang harus dijaga. Memang kalau tidak pengalaman dan tidak ahli di bidang itu, sangat mungkin celah di hampir ada statement yang bagus dari Bruce Nair, itu bapak kriptologi dunia. Tidak ada satu pun sistem di dunia yang tidak bisa dihack, yang sempurna, tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengoptimalisasi resiko-resiko yang ada, meminimalisasi resiko-resiko yang ada, sehingga semakin sulit orang menghack, tapi tidak ada sistem yang tidak bisa dihack. Apapun itu, tapi tidak ada web yang sempurna, begitu. Betul. Ya, pasti selalu ada celah. Terakhir, Pak, seberapa penting sebenarnya web ini diluncurkan? Seberapa mendesaknya web ini diluncurkan? Ya, jadi kita melihat bahwa upaya pemerintah untuk mendorong gerakan revolusi mental itu memang harus segera bergulir dan segera jelas apa sesungguhnya nilai-nilai yang perlu disosialisasikan. Jadi, dan kita tentu ingin juga segera web itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua dalam mendorong gerakan nasional revolusi mental. Gerakan nasional revolusi mental sendiri kan sesungguhnya memang harus menanamkan pada nilai integritas, kemudian etos kerja keras, kemudian gotong royong. Itu nanti harus masuk dalam konten-konten itu, bagaimana kemudian menjabarkannya, bagaimana masyarakat itu harus melakukan. Kita harapkan salah satunya adalah lewat website itu. Baik. Ini memang benar-benar membuka ruang publik begitu ya untuk masyarakat terkait dengan apa yang mungkin ingin disampaikan dengan gerakan revolusi mental begitu ya. Baik, Bapak-bapak, waktu kita sudah habis untuk malam hari ini. Terima kasih, singkat namun sudah menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari masyarakat terkait dengan 140 miliar namun sudah terjawab. Lalu bagaimana membuat sebuah web yang memang aman walaupun tidak ada yang sempurna begitu ya kalau kata Mas Ruby. Semoga apa yang dihadirkan begitu dari kementerian bisa memang benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat terkait dengan revolusi mental. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, waktu yang sangat singkat untuk kita membahas terkait dengan situs revolusi mental. Namun saya harus akhiri Talk to iNews malam hari ini. Saya Rizka Indah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Maaf ya Pak, singkat banget.